Selamat pagi adik-adik. Lagi Bu. Nah, sebelum mulai pelajaran kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru mengenai hukum Newton. Nah, apakah adik-adik pernah mendengar mengenai hukum Newton? Belum Bu. Namun, apakah adik-adik tahu mengapa sebuah benda atau buah dapat jatuh ke tanah? Tahu Bu. Kenapa kira-kira? Karena ada gravitasi. Gravitasi itu merupakan percepatan yang ada di bumi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Makanya segala benda yang kita jatuhkan ke bawah pasti akan bergerak turun. Mempunyai 3 hukum, yaitu hukum pertama, atau disebut dengan hukum kelebaman. Kelebaman. Kenapa disebut hukum kelebaman? Karena di hukum pertama ini setiap benda diam tetap diam. Jadi seperti ini, saya letakkan spidol ini di meja, dia tetap seperti itu, tidak akan bergerak kemana-mana. Maka nilai gaya yang dihasilkan itu bernilai 0, atau resultan gaya, total gaya yang dihasilkan adalah 0. Begitu juga jika benda itu bergerak konstan. Adik-adik tahu apa itu konstan? Enggak Bu. Konstan itu artinya bergerak lurus secara beraturan. Sebuah benda bergerak, misalnya kita bayangkan spidol ini bergerak lurus dengan kecepatan yang sama. Jadi segitu aja cepatnya, nggak ada kayak tiba-tiba cepat atau tiba-tiba lambat. Jadi dia tetap bergerak lurus dengan kecepatan yang sama. Itu artinya konstan. Maka kecepatan yang kita dapat di sini, percepatannya adalah nilai 0. Maka di sini kita tahu percepatannya itu bernilai 0 jika percepatannya konstan. Apa sih rumusnya? Seperti ini. Apa aja contoh dari hukum 1 Newton? Misalnya, kalau kamu dorong dinding itu bisa nggak bergerak? Enggak Bu. Itu salah satu dari hukum 1 Newton. Jika benda itu diam atau dinding itu diam, kalau dorong kencang apapun tetap diam. Seperti ini, kalau kita gambarkan dia seperti ini. Ini ada benda, ada gaya yang datang dari sini. Kita bilang aja besarnya adalah 2 Newton. Nah, ada juga dari arah berlawanan datang juga gaya sebesar 2 Newton. Maka apa yang terjadi pada benda ini? Bergerak atau tidak? Tidak. Nah, karena tidak bergerak itu, inilah disebut dengan hukum 1 Newton. Kita masuk lagi ke hukum kedua Newton ya. Kedua Newton. Hukum kedua Newton ini apabila suatu percepatan tegak lurus dengan gaya namun berbanding terbalik dengan massa. Seperti ini.
A sama dengan besar gaya dibagi massa. Ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya ibu kasih pertanyaan, jika gayanya semakin besar, bagaimana massanya? Apakah semakin besar juga atau semakin kecil? Semakin kecil. Kenapa kira-kira? Nggak tahu, Bu. Karena berbanding terbalik. Jika salah satu sisi besar, maka sisi yang kebalikannya kecil. Jika sisi yang kecil, maka kebalikannya menjadi besar, seperti itu. Namun jika yang sebanding seperti ini, kan mereka satu level. Ini kan sama dengan A/1 nih. Maka A itu jika besar jumlahnya, maka gaya pun ikut besar. Karena mereka sebanding. Jadi mereka ngikut aja terus, nempel terus gitu. Nah, kalau kita lihat aplikasi dari hukum 2 Newton itu bagaimana? Nggak tahu. Aplikasinya banyak. Di kehidupan sehari-hari pun banyak. Misalnya mobil bergerak, ya. Terus ketika kita mendorong sesuatu yang bergerak, ya, misalnya mendorong troli, nah, itu juga termasuk dalam hukum 2 Newton. Kalau kita gambarkan seperti ini kira-kira, ini ada benda, resultan gaya itu kan bergerak, ya kan? Jadi ada gaya pertama yang bergerak ke sini, akan ada gaya berikutnya juga yang ikut bergerak. Di sini bisa aja kita buat misalnya 2 Newton, di sini 5 Newton. Ya. Kan ini kan kalau di hukum pertama Newton kan 2 sama 2 sama 0. Kenapa? Mereka saling berlawanan kan? Jadi sebenarnya resultan gaya sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sama kan seperti di sini. Nah, kalau di sini resultan gaya itu adalah resultan gaya atau sigma, ini adalah dipanggil atau dibaca sigma F. Sigma termasuk dalam huruf Yunani yang melambangkan total. Adalah 2 tambah 5, hasilnya 7 Newton, ya kan? Itulah besar dari total gaya. Jika misalnya ada 2 gayanya, pertama-tama misalnya kita disuruh mencari suatu percepatan dari suatu benda, tapi tidak diberitahu langsung total gaya, maka kita harus cari dulu sigma gayanya. Nah, yang ketiga ada hukum ketiga, ya, hukum ketiga Newton. Itu adalah sigma gaya aksi sama dengan sigma gaya reaksi. Sigma gaya aksi sama dengan sigma gaya reaksi sama dengan negatif sigma gaya reaksi. Contohnya, kalau kita berjalan, kita bergerak maju, tapi sebenarnya kaki kita bergerak ke belakang. Coba diperhatikan pas berjalan, kita berjalan ke depan, maju ke depan, tapi ketika berjalan, kaki kita sebenarnya mendorong kita ke belakang. Makanya kaki kita itu bergerak ke belakang untuk mendorong badan kita ke depan. Makanya aksi kita adalah berjalan,
maka reaksinya itu kebalikan dari itu. Kita bergerak mundur. Kaki kita, hanya kaki kita aja. Ketika kita berjalan, kaki kita memberikan dorongan ke belakang ke arah sebaliknya. Ya. Kalau kita gambarkan dia, ini benda, dia bergerak maju, ya kan? Bergerak maju. Bergerak maju, maka ada juga yang ke sini. Nah, sini 2 Newton, di sini juga 2 Newton. Mirip seperti ini, tapi lihat arah panahnya. Kita bergerak ke sini, ya kan? Namun ada juga yang bergerak ke bawah, seperti itu. Oke, mengerti siap ini? Mengerti, Bu. Nah, kita tambah juga keterangan ya. Keterangan. Keterangan ya. Gaya itu satuannya apa? Iya, Newton. Ini adalah gaya. Besar gaya. Satuannya Newton, lambangnya N. Kalau A, percepatan. Satuannya MS M per S min 1. meter per sekon kuadrat. Kalau masanya, satuannya apa? Kilogram. Massa itu adalah berat ya. Kilogram. Kg. Ya. V itu kecepatan ya. Nah itu percepatan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Misalnya gini. Diketahui, saya langsung buat aja diketahui ya. Diketahui sebuah benda bermassa 50 kg. Berarti M-nya itu adalah 50 kg. Bergerak lurus, jatuh ke bawah, dari atas atap rumah. Berapakah gaya yang dihasilkan? Besar gaya yang dihasilkan. Berarti tanya itu adalah berapa sigma F-nya. Ya kan? Ya. Nah, apa rumus yang kita pakai sini? Hukum 1, 2 atau 3? Hukum 2. Iya, hukum 2. Hukum 2 itu rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, apa yang diketahui di sini? M-nya. M-nya. A-nya nggak diketahui. Enggak. Nah, kita ambil simpel saja. Karena A tidak diketahui dan benda itu adalah jatuh dari atas ke bawah, maka digunakan adalah gravitasi. Nah, kalau gravitasi itu besar nilainya adalah 9,8 atau 10. Jika di soal, kalau sudah ditentukan, kita pakai di soal. Tapi kalau misalnya nggak ditentukan, pakai saja yang 10. Berarti A-nya itu adalah kecepatan gravitasi atau G. G sama dengan 10
meter per sekon kuadrat. Kan? Kita masukin ke rumus. 50 dikali 10 10 sama dengan 6 500 berapa satunya? Newton. Nah, berarti besar resultan gayanya. Berarti besar gayanya adalah 500 Newton. Nah, untuk contoh yang kedua, saya buat dalam bentuk gambar ya. Nah, ada benda diletakkan di lantai. Saya gambarlah ada kotak di atas lantai. Benda ini beratnya 30 kilogram. Nah, ada gaya yang bergerak, ada 3 gaya yang bergerak padanya. Ini gaya pertama, ini gaya kedua, ini gaya ketiga. Gaya pertama itu adalah 20 Newton. Oh, tidak usah, kita baca 2 Newton, ini lebih simpel. 2 Newton. Gaya yang ketiga, kita buat saja 7 Newton. Gaya yang kedua, kita buat saja 12 Newton. Oke? Nah, pertanyaannya di sini. Kita cari berapa percepatannya ya. Kan udah diketahui masa, berarti cari percepatannya berapa. Ya kan? Dan jawablah. Udah diketahui masanya. Jadi sigma gaya sama dengan M kali A. Besar gayanya itu apa yang kita harus perbuat biar dapat dari total gayanya? Nah, kalau pertama kita cari dulu resultan gayanya ya. Resultan gaya R sama dengan besar gaya yang pertama. Lihat yang mana searah, ini searah kan? Berarti ini tambah. Kalau yang berlawanan berarti itu beda sendiri, kita kurangkan. Jadi buka kurung 2 tambah 12 tutup kurung kurang 7. Berarti 14 kurang 7 sama dengan 7 Newton. Berarti besar resultan gaya yang kita dapat itu adalah 7. Jadi A. A sama dengan 7 dibagi 30. Berapa hasilnya? 5 Berapa? Berarti kita dapat di sini 0,2 meter per kuadrat. Apakah adik ada yang kurang mengerti mengenai materi ini atau sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Sebelum pulang nanti ibu akan mengirimkan materi mengenai hukum Newton dalam bentuk PDF yang sudah ibu buat beserta dengan soal
latihan mandiri. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai.